Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, Ayah Bunda dan pemirsa Suara Tanaman Channel. Di pagi hari ini matahari belum bisa menampakkan cahayanya ya, karena ini kayaknya agak sedikit mendung nih di hari Minggu 24 Desember 2023. Dan seperti biasa saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan artinya ini masih hari weekend ya, dan dilalanya besok itu tanggal 25 Desember dan hari Senin. Biasanya hari Senin kan yang menggebu-gebu, yang pokoknya yang luar biasa lah ya kesibukannya dari Senin. Tapi besok para pekerja, para karyawan diharuskan libur ya, dan ini menjadi sebuah atau momen dimana masih bisa bersantai ya gitu. Karena saya lihat di hari Jumat itu udah ada yang cuti gitu kan. Ternyata di hari Seninnya sudah libur karena tanggal 25 Desember hari Natal. Baik, pagi hari ini sedikit mendung-mendung cantik gitu kan. Kita lihat ke atas, ada tower nih mah. Nah, ini dia. Matahari belum bersinar ya teman-teman, jadi kita akan ngobrol dulu sama namanya apa nih? Ini namanya Sandrop ya, Sandrop apa Sandrop nih? Ya namanya Sandrop kata si Mami tuh ya. Oke, Sandrop. Oke, sekali lagi hari ini kita ngobrol sama si Aglonema Sandrop. Ini kita sudah beli lama nih, kata si Mami udah setahun apa 2 tahun nih. Barusan di repotting, kita ganti media tanamnya, kemudian kita masukkan lagi si Sandrop nih. Dia terlihat sehat ya, sehat banget, tapi dia tidak gede-gede. Apa memang karakteristik dari si Sandrop ini seperti ini? Dia kecil terus atau harusnya sih besar ya? Ini nggak tahu nih. Nah, daun-daunnya sih kalau saya raba seperti biasa, ini ada berelief sedikit ya, sedikit berelief, dan di tengahnya lisnya itu warna putih di daun ini, lis daunnya tengah. Kemudian kalau untuk yang warnanya itu corak dengan hijau agak muda, degradasi dengan warna putih gitu. Sandrop berarti artinya sun itu matahari, drop itu turun, berarti matahari yang turun, mungkin sunrise kali ya, atau sandrop ya gitu. Nah, ini barusan reporting itu juga ada frozen dan oh iya, white legacy kemarin ya, kita sebelahnya yang kecil itu sudah reporting. Kita akan mengetahui ya perkembangannya nanti lah, besok mungkin saya akan ulas. Oke, ini sekali lagi Sandrop ini salah satu penggemar Aglonema pastinya suka ya gitu dengan daun yang warna keputih-putihan seperti ini ya, dan gradasi warna putih dan hijau. Ini daunnya rimbun, dan saya kira ini cukup menarik di mata ya, mata pecinta Aglonema dan pecinta tanaman ya khususnya. Jadi memang sekali lagi dalam sebuah sebuah tanaman itu mempunyai ciri khas masing-masing. Nah, kalau Sandrop ini dia cirinya itu warnanya seperti ini, gradasi putih dan hijau ya, hijau muda seperti ini. Kemudian daunnya juga tidak terlalu besar ya, ini tangan saya nih, ini kecil-kecil. Nggak tahu ini apakah ada Sandrop dewasa. Ini umurnya udah hampir 2 tahun teman-teman, tapi ya seperti ini terus, nggak tahu kenapa. Mungkin bisa Bapak Ibu bisa komen seperti ya. Ini batangnya lumayan panjang-panjang nih gitu, jadi nggak ceper ya, panjang daun gitu. Nah, ini udah kita ganti media tanamnya, dan mudah-mudahan ini sehat selalu ya, dan bisa beranak pinak nih, kita harapkan seperti itu. Baik, masih dalam suasana libur di weekend ya teman-teman. Dari kemarin saya sudah jogging, dan hari ini pun saya akan melakukan jogging lagi, karena bagi saya jogging merupakan salah satu aktivitas yang menarik, dan ya sekali lagi ini penghobi olahraga ya. Jadi olahraga jadikan sebagai hobi yang positif gitu kan.
Jadi kalau Bapak Ibu semuanya, kita semuanya nih harapannya kalau punya hobi itu yang positif gitu kan, yang bisa akan bermanfaat di kemudian hari dan sekarang gitu ya. Jangan sampai kita punya hobi namun hobinya itu karena kita terlalu over akhirnya merugikan warga sekitar, lingkungan dan sekitarnya lah, seperti itu nggak bagus ya, itu egois namanya. Jadi menyenangkan hati sendiri ya, perasaan sendiri, tapi mengorbankan kenyamanan dan keamanan di lingkungan sekitar, itu nggak bagus dan egois ya. Oke, masih di suasana weekend, mungkin Bapak Ibu yang mau hangout, mau jalan-jalan, yang mau ya beraktivitas ya, seperti liburan, atau mungkin ada hubungan bisnis, relasi ya, atau mungkin meeting dengan klien dan seterusnya, hati-hati di jalan di hari Minggu ini. Semoga urusannya semuanya kita lancar ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya kita ingin sukses ya semuanya gitu loh. Nah, bicara sukses itu, nah ini udah menarik nih. Bicara sukses itu sebenarnya apa sih gitu ya. Kalau pribadi saya, sukses itu adalah orang yang happy gitu kan, happy di kehidupannya. Nah, apakah orang yang mempunyai harta triliun itu happy? Ya belum tentu, karena kebahagiaan itu ya, atau happiness itu merupakan berbanding lurus dengan keadaan yang benar-benar happy ya. Maksudnya gini, mungkin di luar sana kalau kita melihat seorang atau teman kita ya kan posting di Instagram, di Facebook mungkin ya, dengan latar belakang jalan-jalan dan seterusnya, itu merupakan sebuah tabiat manusia ya, dimana tabiat manusia itu atau ininya biasanya manusia itu ingin memberikan informasi kepada orang banyak gitu kan, bahwa saya sedang di ini, saya bahagia, saya ini, saya ya kasarnya misalnya saya sukses, saya berhasil, saya kaya, saya apa gitu. Nah itu pada dasarnya manusia itu ingin selalunya bercerita seperti itu gitu. Tapi kan sekali lagi itu dalam misalnya flexing ya. Nah itu cenderung manusia seperti itu gitu, ingin memberikan informasi, share kebahagiaan, share ya tentang kesuksesannya seperti itu ya. Tapi sekali lagi di zaman sekarang banyak yang flexing ya gitu kan, dia terlalu egois dengan diri sendiri ya. Dia ingin tampil baik, tampil cantik, tampil selalu baik, tampil selalu bahagia, tampil selalu cantik dan seterusnya, selalu gitu ya. Nah ini yang jadi flexing seperti itu. Padahal kan kenyataannya yang namanya hidup kan pasti naik turun ya gitu loh. Tidak semuanya selalu bahagia, tidak semuanya selalu senang, tidak selamanya ya. Karena ya kehidupan seperti itu, naik dan turun. Ada kalanya naik ya sudah kita syukuri, dan ya mungkin episode seperti itu. Ada kalanya naik ya jangan jumawa gitu kan, karena boleh jadi setelah naik kan ya itu biasanya ada turunnya. Makanya kalau hasil cerita Abu Nawas tuh, misalkan dia menemukan jalan yang turun ya, menurun, dia akan bersedih. Kenapa? Karena dia akan menghadapi jalan yang naik, makanya dia sedih gitu kan. Orang kan kalau kita kan kalau menemukan jalan turun, wah asik ya, asik ya, main sepeda gak usah digoes lagi kan, turun ya kan. Tapi kalau Abu Nawas enggak, justru kalau turun dia nangis, aduh gimana ini, sedih. Ditanya kenapa Abu Nawas, iya karena kalau jalan turun pasti akan menemukan jalan naik. Oh gitu filosofinya. Begitu sebaliknya, kalau Abu Nawas kalau dia menemukan jalan naik, dia akan bahagia. Wah senang amat ini, senang sekali nih, wah seru nih jalannya. Yang lain nanya, kamu ini gimana sih Abu Nawas, kamu kalau menemukan jalan naik kok malah kebahagia, aneh kamu. Udah iya,
kalau kita menemukan jalan naik ya, jalan posisi naik, nanti suatu saat akan ketemu jalan turunan, gitu filosofinya. Jadi em, itulah kehidupan ya. Itu kan cerita Bu Nawas ya, maksudnya kalau dia begitu konsepnya gitu. Jadi tetap semangat bagi para ibu bapak semuanya, Dirin dan pecinta tanaman channel ini, Suara Tanaman Channel. Yang namanya hidup itu memang ya ada naik turun lah gitu. Jadi tinggal kita menyikapinya, bersyukur dan bersyukur gitu. Makanya kalau saya ngelihat apa namanya, orang-orang ya, bukan ya, orang lah yang selalu kebagian di media sosial, saya nggak terlalu silau ya, karena itu merupakan sebuah ya kondisi dimana bisa saja itu flexing ya kan, kamuflase. Sebenarnya di dalam hatinya mah sedang ada masalah, sedang bersedih, sedang ya anything lah ya, intinya sih nggak sesuai dengan apa yang di apa bicara diperlihatkan seperti itu ya. Terus lantas bagaimana sikapnya? Ya kita doakan saja gitu. Kita juga jangan julid juga sama teman-teman seperti itu atau orang-orang seperti itu. Kita tetap ya support gitu kan. Kita doakan yang terbaik gitu sih. Jadi jangan julid juga. Misalkan kita komenin, gimana sih orang ini juga, nah itu nggak bagus juga ya, biarin aja gitu kan. Oke, jadi sekali lagi bagi teman-teman semuanya, bapak ibu gitu kan, jadi pada dasarnya manusia itu ya ingin apa ya, selalu ingin membagikan kebahagiaan itu pada orang lain gitu kan, gitu. Itu biasanya seperti itu ya. Oke. Kembali ke yang tadi, jadi kebahagiaan itu atau kebahagiaan itu ketika kita dalam posisi menikmati apa yang kita sudah dapatkan ya secara baik dan benar gitu. Jadi belum tentu orang yang punya segalanya ya secara materi kayak raya bahagia, belum tentu. Kenapa? Karena kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang ya. Kebahagiaan itu adanya di hati. Semakin kita hatinya luas ya, legowo, itu kebahagiaan akan bertambah. Tapi walaupun misalnya kita punya harta banyak, rumah di mana-mana, mobil gonta-ganti, kalau hatinya sempit, maka dia tidak akan bahagia gitu, percaya deh. Tapi kalau misal kita punya ya cuma punya rumah kecil dengan pekarangan yang sederhana ya kan, tapi hatinya itu selalu bersyukur, selalu menerima apa yang Allah gariskan, itu hidup itu nikmat banget, percaya deh. Tapi kebalikan, kalau misalkan kita selalu mencari apa yang tidak ada ya kan, itu niscaya tidak akan syukur gitu. Jadi makanya itu kalau saya lihat ketika kita mempunyai sedikit dari yang lain, nah itu akan kita syukuri ya. Jadi syukur itu ada pada yang sedikit gitu sih. Jadi kuncinya di situ ya, syukur itu ada pada yang sedikit. Biasanya kalau yang sedikit pasti kan di sayang ya kan, di eman-eman lah kalau bahasa Jawanya kan gitu. Misalkan kalau kita punya mobil nih, mobilnya 5 misalkan, ya pasti kan pakai mobil satu nih nabrak juga nggak apa-apa, atau mungkin lecet nggak apa-apa karena masih punya 4 lagi kan gitu kan. Tapi kalau misalkan punya satu yang itu menjadikan sebuah kendaraan kemana-mana, itu pasti disayang kan gitu. Nah itu, jadi syukur itu ada pada yang sedikit gitu ya. Jadi konsepnya seperti itu. Makanya pagi hari ini sekali lagi selamat beraktivitas. Ini juga si Mami lagi nyiramin pagi-pagi reporting. Ya saya sih ngoceh-ngoceh aja di sini. gitu ya teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat semuanya di pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga kita semua sehat-sehat selalu bahagia
ya, selalu bahagia dan tetap menjalankan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Nanti di Februari nanti kita akan diharapkan dengan pemilu ya. Gunakan hak suara Anda dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Santrop Agronema. Assalamualaikum.